Teman, pernah nggak kamu ngitung berapa tukang nasi goreng yang ada di Indonesia ini? Atau di satu kota besar? Atau di satu kota kecil? Atau mungkin di kota kamu sendiri? Saya udah coba nyari di Google, tapi ternyata nggak ketemu juga berapa jumlah yang persis akan tukang nasi goreng ini. Bingung kali ya Google ngitung sebegitu banyaknya tukang nasi goreng di sekeliling kita. Tapi saya pernah iseng juga nih ngitung pas jalan malam hari, berapa banyak tukang nasi goreng yang saya temui di daerah saya, di kota yang kecil. Dan ini hasil temuan saya ya. Saya perhatikan itu antara 200 sampai 300 meter di jalanan, di malam hari selalu aja ada itu tukang nasi goreng. Jadi jalan 20 menit pakai motor, saya nemuin nggak kurang dari 10 tukang nasi goreng di setiap lekuk jalan. Saya jadi mikir nih, satu, ini banyak banget ya orang yang keluar di malam hari. Keberadaan tukang nasi goreng tentu nggak lepas ada dan pastinya banyak orang yang beli nasi goreng dong. Yang kedua, tukang nasi goreng ini nggak pernah takut nggak kebagian rezeki alias dagangannya nggak laku. Saya googling, berapa sih sebenarnya penghasilan tukang nasi goreng ini dalam satu hari misalnya? Jawabannya sih ternyata bervariasi tergantung pada daerah, seberapa laris dagangannya dan apakah mereka memiliki gerobak sendiri. Sekadar gambaran kasar aja ya, tukang nasi goreng gerobak yang memiliki gerobak sendiri, biasanya mereka tidak digaji. Di kota, tukang nasi goreng bisa mendapatkan Rp100.000 bersih dalam satu malam saja. Dan jika dagangannya laris, mereka bisa mendapatkan hingga Rp2 juta dalam waktu satu malam. Tapi itu tentu pendapatan kotor ya, belum dipotong buat modal besok harinya, dan segala macam hal lainnya. Kalau ada tukang nasi goreng, mungkin bisa kali ya spill berapa sih pendapatan yang didapat dalam satu bulan. Menarik soalnya kan ya. Teman, di Indonesia jadi tukang nasi goreng seringkali nyaris tidak pernah dijadikan sebagai sebuah cita-cita oleh banyak anak-anak kecil nih. Biasanya anak-anak kecil di sekitar kita itu lebih memilih untuk jadi dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya. Bahkan anak tukang nasi goreng pun mungkin jarang sekali yang punya cita-cita jadi tukang nasi goreng kayak bapaknya. Tetapi teman, dari tukang nasi goreng ini tentu kita bisa banget dong ambil banyak pelajaran. Menurut saya banyak nilai yang bisa kita petik dari mereka. Yang pertama adalah kesederhanaan dalam keahlian. Tukang nasi goreng itu nggak membutuhkan alat yang mewah untuk menghasilkan masakan yang enak. Dengan modal wajan sederhana, api besar, dan bumbu yang pas, mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, yang bikin orang kangen sama masakan mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa keahlian itu lebih penting daripada alat yang digunakan. Pelajaran kedua dari tukang nasi goreng adalah fleksibilitas dan adaptasi. Ini tukang nasi goreng keren banget nih. Mereka bisa jualan di mana saja. You name it, di gerobak keliling, pinggir jalan, atau restoran kecil. Mereka juga bisa tuh menyesuaikan rasa sesuai permintaan pelanggan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk selalu fleksibel dan mudah beradaptasi dalam hidup. Ingatlah ini teman, mereka yang bisa bertahan hidup itu bukan mereka yang pintar, tapi yang bisa ngikutin zamannya. Yang ketiga, pelajaran dari tukang nasi goreng adalah kesabaran dan konsistensi. Teman, nasi goreng yang enak itu tidak dimasak dengan terburu-buru. Perlu waktu 5-10 menit kali ya, atau mungkin juga 15 menit. Ada proses yang harus dilalui, mulai dari menumis bumbu, menggoreng nasi, hingga mencampurkan bahan tambahannya. Ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan itu butuh proses dan konsistensi. Yang keempat, pelayanan yang ramah. Biasanya nih banyak tukang nasi goreng yang suka ngobrol sama pelanggannya atau sama pembeli ketika sedang memasak. Ini sebenarnya teknik marketing yang oke banget nih. Dan ngajak ngobrol sama pembeli itu menunjukkan bahwa pelayanan yang baik bisa meningkatkan pengalaman dan membangun loyalitas pelanggan, hingga mereka bisa balik lagi untuk beli nasi goreng. Dalam hidup dan bisnis, interaksi sosial yang baik adalah kunci keberhasilan. Dan yang kelima yang bisa kita petik dari tukang nasi goreng, pelajarannya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Teman, mereka ini para tukang nasi goreng nih bekerja dari sore hingga malam, melawan panasnya api dan dinginnya malam. Gak jarang, mereka juga harus bertarung dengan hujan. Ini adalah contoh nyata bahwa keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Teman, filosofi tukang nasi goreng ini bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan kita. Dari hal kecil seperti membuat nasi goreng yang lezat, kita bisa belajar bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijak. Insya Allah.